Oke, baik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkenalan kelas yang meliputi kelas, kemudian atribut, setelah itu konstruktor, dan di pertemuan offline juga sudah kita mencoba beberapa program, ya, contoh program yang kita jalankan dengan menggunakan NetBeans. Oke, selanjutnya kita akan ke topik kelas dan pewarisan. Nah, salah satu fitur dari pemrograman berbasis objek itu adalah pewarisan. Ya, oke. Kalau dari program sebelumnya, kita sudah membuat program dengan kelas mahasiswa. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan dengan contoh penggunaan dua kelas. Nah, kelas pertama itu menjadi super kelas, kemudian kelas kedua menjadi kelas yang mewarisi super kelas. Oke, sebelum ke materi pemrograman pewarisan, kita ke referensi dulu. Jadi kalau misalkan ingin membaca atau secara cepat mengetahui penulisan bahasa pemrograman Java, kemudian juga menguji coba programnya, itu bisa langsung mengakses ke situs ini, ya, w3schools.com/java. Nah, kalau misalkan di sini memang mungkin penjelasannya berbahasa Inggris, tidak seperti referensi yang saya bagikan yang berbahasa Indonesia. Nah, tapi di sini kita bisa langsung menguji coba program dengan konsep-konsep yang sudah disediakan lengkap, ya. Jadi contoh misalkan di ini, ya, di kelas ini pewarisan. Nah, sini jadi ada subclass atau child class, ini ada super class atau parent class. Nah, dicontohkan di sini. Jadi misalkan di sini ada satu kelas namanya kelas kendaraan. Kemudian ada kelas yang mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Nah, seperti itu. Nah, jadi atributnya ada. Ini atributnya, kemudian ada metode, ya. Oke. Nah, kita akan membuat seperti ini. Nah, jadi ini contoh yang disediakan di sini, dan kita dengan menggunakan referensi ini kalian bisa langsung belajar kodenya. Bisa kita coba kita run. Nah, seperti ini. Nah, demikian juga jika misalkan ingin belajar topik-topik yang lain tentang penulisan, sintaksnya misalkan sudah ada. Ini contoh yang paling sederhana dari bahasa pemrograman Java, itu sudah ada juga, tinggal dijalankan. Oke, silahkan kalian nanti menggunakan referensi ini, dan sebetulnya referensi ini bukanlah satu-satunya referensi online yang tersedia, ya. Ada banyak situs yang menyediakan referensi, dan disusun sudah menjadi seperti sub topik yang bisa diakses secara cepat, ya. Nah, cuma kalau misalkan berkaitan dengan teori, pemahaman konsep tentang pemrograman berorientasi objek, maka tetap yang paling utama yang kita jadikan referensi, ya, referensi Jenny, ya. Nah, di situ cukup lengkap penjelasan dan juga berbahasa Indonesia, sehingga memudahkan. Oke, langsung saja kita lanjut ke implementasi. Oke, sebelum ke situ kita buat dulu project baru. Jadi kalau di sini ada kelas mahasiswa, nah kita akan menggunakan contoh kelas live yang baru. Kita buat project dulu. Project. Kemudian Java application. Next.
Oke, kita ini sudah lokasinya. Silahkan kalau misalkan mau diganti dengan lokasi penyimpanan di laptop masing-masing. Kali ini materi super ya, program super class. Oke. Nah, ini misalkan kita membuat kelas mainnya atau kelas utamanya. Kita sudah buat, jadi nanti tinggal ditambahkan kelas baru. Oke, ini kita sudah buat, lalu kita Oke, ini seperti biasa struktur yang kita dapatkan dari program baru yang kita buat. Nah, oke. Nah, ini saya hapus supaya bisa lebih fokus ke di program. Nah, itu tadi adalah bagian komentar ya. Oke, jadi pertama di sini ada paket sudah dijelaskan. Ini adalah paket menyesuaikan dengan nama paket program superclass. Kalau kita melihat ini di struktur directory atau folder di drive, kita akan mendapatkan bahwa paket ini sama dengan folder atau directory. Oke, bisa kita lihat. Coba kita kita menyimpannya di sini. Kita salin. Kita Ctrl C saja ya. Dan coba kita ke foldernya. Oke, kemudian kita akses. Dan di sini. Oke. Nah, maka ini program superclass. Nah, seperti kita lihat di sini. Nah, di sini ada nanti di dalamnya program superclass foldernya. Oke. Kita buka ya, buka di sini source kodenya. Nah, ini adalah program superclass. Nah, di dalam program superclass inilah kemudian file Java itu ada program superclass.java. Kalau kita buka ini, nah ini ada. Oke. Nah, maka ini adalah menjadi paket program. Nah, sementara ini akan menjadi file ya. Oke. Nah, ini program superclassnya akan menjadi file. Oke, coba kita misalkan uji coba dulu ini untuk melihat output bahwa program ini baru yang kita buat ini berjalan, yaitu dengan membuat sistem out print program superclass. Oke, kita jalankan. Nah, ini programnya sudah berhasil jalan. Kalau misalkan ada error, kalau misalnya ini kita sengaja kita hapus, nggak ada error, maka outputnya tidak akan tampil, tapi mungkin ada akan muncul ini ada error. Kalau kita tetap run,
Nah, ini kan sudah dia run dari program yang sudah di run yang berhasil yang tadi ya. Tapi seharusnya ini ada error. Oke, kita kembalikan. Nah ini ya, ini error ya. Oh ya kan ini di cancel. Oke, jadi intinya bahwa program ini berhasil. Nah sekarang kita akan membuat, kita save dulu. Kita akan membuat pertama super kelasnya. Nah sekarang kita pertama akan membuat analogi. Nah, kalau tadi di referensi ini menggunakan kelas kemudian kendaraan, terus ada kelas mobil. Sekarang kita akan menggunakan kelas hewan. Oke. Pertama di dalam paket ini kita akan membuat paket baru. Coba kita buat paket baru. Atau boleh juga di sini. Di luar saja di sini. Kita buat paket. Caranya di kanan new paket. Nah, coba kita buat paket pewarisan. Oke, untuk menunjukkan bahwa nanti kita akan menempatkan kelas-kelas di dalam paket ini untuk pewarisan. Untuk pelajari pewarisan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kelas new Java class. Oke. Nah, sekarang ini kelihatan paketnya ya. Kalau misalnya paketnya kita mau ganti bisa. Tapi nanti akan alamat di mana filenya ditambahkan akan tentu berbeda ya. Sekarang kita tidak akan mengganti, kita ikuti saja ini. Kemudian nanti kelasnya ini kita akan buat kelas hewan. Oke. Oke, ini adalah file baru hewan.java. Oke, sekarang saya akan hapus ini komentar untuk keperluan kejelasan saja supaya programnya, kode programnya lebih kelihatan. Oke, selanjutnya di sini kelas hewan saya akan menambahkan atribut. Misalnya saya akan menambahkan atribut protective. Nah, kalau hewan dia pasti punya misalnya bersuara ya, atau ya bersuara ya, ada atau karakternya misalkan kecepatan ya, protective-nya string kecepatan. Oke, ini adalah atribut. Oh, ini stringnya harusnya besar. Oke, selanjutnya kita bisa, saya akan menambahkan code. Nah, coba kita pakai protective saja. Ya, sebetulnya bisa pakai public juga ya. Kita pakai public. Public, misalnya saya gunakan void Nah, sekarang kita ambil misalkan bersuara. Oke, ini karakter dari hewan, kan? Oke. Nah, sekarang kita menambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu. Berlari. Oke.
Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan misalnya ini suara ada, kemudian oke, coba kita satu aja untuk contohnya. Cuma berlari ya dengan satu atribut supaya mudah dipahami. Oke, nanti terlalu kompleks kalau misalkan ada dua. Oke, nanti ini sekarang kita output sistem titik out titik print ya. Oke. Oh, sorry. Oke, Lion. Nah, di sini ini kecepatan berlari. Nah, oke. Nah, sekarang sini kita tambah dis titik kecepatan. Oke, jadi ketika kita misalkan ada hewan, kemudian kita memanggil metode berlari, maka dia akan mencetak kecepatan berlari dari objek hewan tersebut dengan mengambil dari variabel atau atribut kecepatan. Oke, sebelum ke sini kita membutuhkan konstruktornya, objek hewan. Oke, sekarang pemilik hewan. Nah, sekarang kita di sini menerima parameter kecepatan. Oke. Nah, sekarang dis titik kecepatan itu sama dengan kecepatan. Oke. Nah, sekarang kita punya kelas hewan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kelas hewan ini seperti di program yang sudah kita uji coba sebelumnya di program utama. Oke, perhatikan di program utama yang ini. Nah, sekarang kita membuat hewan. Caranya kita mendeklarasikan dulu variabel hewan. Nah, maka perhatikan di sini karena hewan ini adalah kelas baru yang sudah kita definisikan, maka dia akan diimpor di sini. Ada statement impor pewarisan hewan. Kenapa? Karena kelas hewan ini itu berada di paket berbeda. Dan di sini ada di paket pewarisan. Andai kata misalkan seperti tadi, kalau kita melihat contoh ini, mahasiswa, kita bisa menggunakan kelas ini ya, mahasiswa. Mana mahasiswa di sini? Bukan ini ya. Nah, ini ya contoh dataku. Oke, nah ini misalkan dataku kita pakai. Nah, tapi kemudian tidak ada impor dataku. Kenapa? Karena ya seperti kita sudah jelaskan, ini review saja ya, bahwa dia ada di paket yang sama. Oke, kita tutup dulu yang ini. Kita fokus di sini supaya lebih jelas. Oke, kembali ke sini. Oke, nah hewan. Nah, hewan ini kemudian berada di paket berbeda, makanya dia ada statement import di sini. Oke, hewan. Kemudian misalnya kita definisikan misalnya macan. Oh,
harimau. Itu kemudian sama dengan new hewan. Nah, berarti ini memanggil konstruktor hewan. Nah, perhatikan. Nah, sekarang sini ada ada statement atau ada peringatan error. Perhatikan peringatan errornya bahwa konstruktor hewan itu membutuhkan argumen atau membutuhkan parameter didesain dengan parameter sehingga harus disertakan argumen. Tipenya adalah string. Bisa dilihat sini jadi required string. Oke, jadi ini kembali kepada desain di sini tadi. Konstruktornya yang ini ada parameternya. Parameternya bertipe string yaitu kecepatan. Berarti di sini kita harus berikan kecepatan. Oke. Nah, misalnya harimau kecepatannya berarti sangat cepat. Oke. Berarti kita sudah berhasil membuat objek hewan yaitu bernama harimau. Oke, dengan variabel harimau ya. Oke, setelah itu kemudian kita bisa cetak. Cetaknya memanggil apa tadi ya? Metode berlari. Ya, ini memanggil metode berlari karena objeknya hewan ya. Berarti kita bisa menuliskan harimau titik berlari. Oke. Nah, ketika harimau berlari ini dieksekusi, maka dia akan mengeksekusi baris perintah ini ya. Metode ini dan menampilkan baris perintah ini. Oke, sehingga kita akan mendapatkan output berlari sangat cepat. Coba kita jalankan. Ya, jadi ini output pertama program super class. Kemudian kecepatan berlari sangat cepat. Oke. Nah, di sini kita ada keterangan program super class. Nah, di sini belum ada super class-nya ya. Belum ada bahkan subclass-nya atau child class-nya. Ini baru kita akan buat. Nah, ini seperti kelas mahasiswa atau kelas dataku yang sudah kita uji cobakan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas yang mewarisi kelas hewan ini. Jadi hewan ini nanti akan menjadi super kelas. Oke. Nah, sekarang kita buat kelasnya. Kelasnya sama di pewarisan. Saya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian saya pilih Java class. Nah, di sini saya membuat misalkan kelas hewan karnivora. Oke. Karnivora ya. Warisan karnivora. Nah, kemudian sudah ya, di paketnya sama di warisan, sehingga nanti akan ada di sini. Oke, ini sama seperti tadi, saya hapus komentarnya supaya lebih jelas. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjadikan kelas ini itu mewarisi kelas hewan? Oke, itu caranya dengan menambahkan kata kunci extend hewan. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini ada keterangan bahwa kita harus konstruktor dari hewan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dinyatakan di sini, dipanggil di sini karena dia membutuhkan argumen string. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini bisa kita menambahkan konstruktor. Jadi solusinya bisa kita klik ini menambahkan konstruktor, bisa juga kita tulis manual ya. Jadi caranya ini. Nah, seperti ini. Kita menambahkan konstruktornya karnivora, kemudian dia memasukkan kecepatan,
lalu memanggil super. Super ini yang dimaksud adalah konstruktor dari hewan ini. Dia akan memanggil ini. Oke. Nah, oke, cukup sampai di sini. Kelas pewarisan kita sudah jadi. Oke, kelas pewarisan kita sudah jadi. Oke, nah sekarang kita akan menguji ini karnivora ini namanya adalah kelas anak, ya, atau kelas subkelas dari hewan. Oke, kita akan mencoba memakai kelas ini adalah mewarisi hewan. Oke, di program superclass. Nah, sekarang kita ini adalah kelas supernya hewan. Nah, sekarang kita mendefinisikan yang baru. Misalnya saya mendefinisikan karnivora. Sekarang bukan hewan, tapi karnivora. Nah, karnivora, ya, misalnya ya sama dengan harimau ya. Misalkan buaya. Ya, kemudian new karnivora. Nah, sekarang kecepatannya kita kasih lambat ya. Oke, nah sekarang sudah. Selanjutnya kita tinggal memanggil buaya sama seperti tadi, buaya titik berlari. Oke, kita jalankan dulu. Tahan. Oke, nah outputnya sudah ada. Yang pertama, kecepatan berlari sangat cepat, itu di sini harimau. Kemudian kecepatan berlari lamban di karnivora buaya. Nah, sekarang ada hal yang penting kita pahami di sini. Perhatikan, kalau kita pahami di pemrograman sebelumnya, kita bisa paham bahwa kelas hewan itu kita bisa memanggil berlari. Di sini ada metode berlari sehingga kita bisa memanggil di sini hewan harimau, variabel harimau atau objek harimau. Itu kita bisa memanggil berlari karena dia adalah tipe hewan. Sementara hewan sudah punya metode ini berlari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita bisa melakukan hal yang sama terhadap buaya, padahal buaya itu bertipe karnivora. Sementara di desain karnivora, bisa kembali ke sini, itu tidak ada metode berlari yang kita deklarasikan atau kita tuliskan secara eksplisit. Nah, berbeda dengan di hewan ini. Kita mendeklarasikan ini, jelas ada. Nah, tapi kita bisa memanggilnya di sini. Buaya berlari meskipun kita tidak pernah menuliskannya di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik pewarisan. Ya, jadi kelas karnivora meskipun tidak dituliskan di sini berlari, tapi karena dia mewarisi hewan, sementara di hewan itu sudah dideklarasikan berlari, maka otomatis dia juga akan punya dia akan punya metode berlari karena mewarisi dari hewan. Oke. Nah, coba misalkan, nah ini disebut pewarisan. Nah, seperti itu. Berarti termasuk dia mewarisi ini. Dia mewarisi atribut. Mewarisi atribut dan mewarisi metode. Jadi di dalam karnivora ini, meskipun tidak dituliskan, sebetulnya ada atribut kecepatan dan ada juga metode berlari. Oke, satu lagi. Misalnya, untuk lebih memahami, lebih jelas, misalkan di sini saya menambahkan misalnya saya menerima argumennya misalkan string suara. Nah, titik out print nah sekarang suara. Nah di sini di hewan saya menambahkan sebuah metode baru yaitu bersuara ya. Belum kita tadi
sudah hapuskan. Nah, karena saya sudah menambahkan di sini, maka otomatis sebetulnya di karnivora karena mewarisi hewan juga ada metode bersuara, meskipun kita tidak tuliskan. Oke, sehingga di sini karnivora buaya itu bisa kita panggil buaya titik bersuara. Nah, sekarang kita kirimkan variabel suaranya. Ya, seperti apa suara buaya? Ya, apa? Ya, kita sebut saja sunyi. Ya, suaranya tidak jelas ya. Oke. Ya, anggap saja suaranya seperti ini. Ini contoh saja ya. Oke, jadi buaya bersuara. Nah, kalau kita jalankan, nah, maka otomatis di sini akan ada output mengeluarkan suara sunyi. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa apa yang dideklarasikan di hewan ini itu akan ada di kelas yang mewarisi. Oke, seperti itu. Nah, ini jelas salah satu keuntungannya mencegah penulisan atau kemudian efisiensi penulisan sebuah fungsi di dalam pemrograman yang kemudian fungsi itu berulang-ulang di beberapa kelas. Nah, dengan begitu kita tinggal menuliskan suatu fungsi program itu di satu kelas, lalu kelas itu kemudian diwariskan ke kelas-kelas lainnya, sehingga fungsi tadi itu bisa digunakan bersamaan. Nah, keuntungan seperti ini kalau misalkan kita ingin melakukan perbaikan penulisan kode, misalkan di bersuara, kita ingin ganti mengeluarkan suara dan seterusnya, maka kita tinggal mengedit di satu bagian kelas. Nah, berarti kelas di sini juga otomatis akan berubah. Kenapa? Karena dia hanya mewarisi kelas ini. Oke, lebih jelasnya bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan dari teknik pewarisan ini dengan menuliskan kode sekali kemudian bisa diwariskan ke kelas-kelas berikutnya, itu akan terlihat ketika ada beberapa kelas misalnya yang mewarisi satu kelas super. Oke, di contoh ini kita akan tambahkan. Oke, misalnya saya akan menambahkan satu kelas lagi di pewarisan. Oke, saya pilih ini, kemudian new, kemudian pilih data kelas. Saya tambahkan kelas Mama Lia. Ya, atau kelas apa ya, pemakan rumput, herbivora. Herbivora. Oke. Yes. Nah, sama seperti tadi, ini saya hapus supaya lebih jelas. Kemudian saya juga. Nah, sekarang ini extend. Nah, ini kemudian warisi hewan. Oke, seperti tadi kita bisa menuliskannya dengan konstruktornya seperti ini, public herbivora. Kemudian di sini ada string kecepatan. Ya, tidak harus kecepatan ya. Pergerakan. Nah, boleh seperti itu namanya. Nah, sekarang kita tinggal memanggil super ya, pergerakan. Oke, ini hanya nama variabel. Oke, ini bagusnya sebetulnya atau praktiknya secara bagus supaya tidak terjadi kesalahpahaman, harusnya variabel atau nama parameter di sini juga kita gunakan kecepatan. Cuma saya memperlihatkan berbeda di sini supaya nanti tidak berpikir bahwa nama variabel yang digunakan di antara kelas super dan pewaris itu harus sama, padahal tidak ya. Oke, seperti itu. Jadi cetakannya sama dengan karnivora seperti itu. Kita hanya mendefinisikan konstruktornya. Kenapa? Karena konstruktor ini dideklarasikan, jadi supernya ini dideklarasikan harus menggunakan konstruktor ya. Oke, seperti itu herbivora. Nah, sekarang kita sudah punya dua kelas. Ya, kelas ini tentu sama dengan karnivora, dia juga punya bisa mengakses metode ini, berlari, bersuara.
Oke, kita coba buat objeknya. Ya, misalkan herbivora sapi. Sapi, kemudian new herbivora. Nah, sekarang kecepatannya biasa atau relatif lambat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, karena dia juga adalah herbivora, ini adalah kelas yang mewarisi hewan, berarti kita juga memanggilnya bisa berlari. Jadi sapi titik berlari, kemudian sapi titik mengeluarkan suaranya sapi, ya apa ya, oh tidak saja. Oke, anggap saja gitu soalnya ya. Oke, nah ini adalah kelas kedua yang mewarisi kelas hewan. Sekarang kita jalankan. Oke, seperti ini sudah jalan. Nah, ini ada ini kelas kecepatan relatif lambat, mengeluarkan suara. Oh, jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita kemudian memahami bahwa sebuah kelas bisa menjadi kelas super untuk kelas yang subkelasnya atau yang mewarisi. Nah, seperti itu. Nah, teknik pewarisan ini nanti sangat berkaitan dengan analisis dan perancangan perangkat lunak kita. Ya, jadi misalnya, bagaimana kita mengatur struktur pewarisan kelas itu tergantung dari objek data yang akan kita simpan di dalam aplikasi kita. Contoh misalnya, ketika misalkan kita mendesain aplikasi, ada dua jenis user. Ada usernya yang admin, ada usernya yang misalnya user biasa, atau bahkan ada lebih dari dua. Ada usernya ya, misalnya pengguna tamu, ada pengguna biasa, ada kemudian super user, ada yang administrator. Nah, jadi masing-masing dari user itu pasti akan mempunyai misalnya username, pasti punya misalkan email dan seterusnya. Tapi beberapa karakter dari user itu nanti mungkin berbeda. Nah, ini bisa kita petakan nanti menjadi sistem kelas-kelas berjenjang. Jadi ada nanti kelas induknya user, kemudian nanti akan ada kelas-kelas yang mewarisi, misalnya kelas user admin, user super dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh saja dan bukan berarti bahwa semua program secara efektif harus diimplementasikan seperti itu. Tidak harus ya. Tapi istilahnya opsi-opsi seperti itu bisa saja digunakan karena kemudian sesuai dengan karakter pemrogram. Dan banyak lagi misalkan. Contoh misalnya lagi, jika kita ingin membuat aplikasi perpustakaan, pencatatan buku. Nah, jadi kita misalkan secara umum tahu bahwa atribut-atribut buku kita petakan misalkan dalam sebuah kelas. Secara umum buku itu punya kesamaan-kesamaan. Misalkan nomor ISBN, kemudian judul, pengarang, itu semuanya pasti ada. Tapi ketika nanti ada macam-macam buku, nah itu mungkin ada nanti kriteria, ada yang membedakan. Misalkan kalau buku yang fiksi misalkan, atau buku ilmiah, atau buku novel misalkan, atau komik dan seterusnya. Nah, itu kan nanti berbeda-beda. Nah, jadi dari struktur seperti ini, hasil analisis dan perancangan yang kita lalui dalam sebagai tahap awal dalam merancang aplikasi, itu bisa kita petakan karakter data seperti itu. Nanti kita nanti buat dalam bentuk struktur kelas, dan sebagai kelas super, kemudian kelas pewarisan. Nah, itu contoh-contoh aplikasinya. Nah, nanti berikutnya kita akan memperkenalkan dulu beberapa teknik-teknik dasar pemrograman, beberapa konsep-konsep seperti pewarisan, kemudian overloading, overriding, kemudian apalagi interface dan seterusnya. Nah, setelah kita memperkenalkan itu, baru kita masuk ke contoh kasus, termasuk nanti kita combine dengan
Bagaimana misalkan dari tahap awal kita menganalisa suatu kasus, lalu kita mendesain model datanya, lalu kita buat dalam program pemrograman berorientasi objek. Oke, demikian untuk materi pewarisan kali ini, dan kita akan lanjut ke materi lain. Selamat belajar.